Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan keseimbangan di dalam memandang tugas, peran dan fungsi kita di dalam keluarga dan bagaimana kedudukan keluarga itu bagi diri kita sendiri. Maka anak dan istri di dalam prinsip Islam bisa dipandang sebagai yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah sebagai amanat, yang ketiga adalah sebagai fitnah, dan yang keempat sebagai musuh. Perhatikan bagaimana indahnya hal ini. Yang pertama, dia adalah nikmat, maka dia harus disyukuri. Maka kita harus menunjukkan kepada mereka, anak dan istri kita, betapa bersyukurnya kita atas kehadiran mereka. Maka kita harus menunjukkan kepada mereka betapa berharganya mereka bagi diri kita. Maka kita harus menunjukkan cinta itu dalam bahasa verbal, dalam kata-kata, menunjukkan cinta itu, rasa syukur itu dalam satu ekspresi bahasa tubuh dengan ungkapan-ungkapan cinta yang sangat intens. Nabi SAW mencontohkan bagaimana beliau bermain, mencium, memeluk anak-anak dengan sangat indah. Ini adalah contoh bagaimana mensyukuri kehadiran mereka. Kita bisa mengatakan kepada anak kita, ya Allah nak, Masya Allah nak, engkau ini adalah anugerah Allah yang sangat berharga untuk ayah. Anugerah Allah yang sangat berharga untuk Umi. Nak, engkau ini dengan lisanmu ketika nanti berdoa memohon kepada Allah ampunan dan rahmat Allah untuk ayah dan ibu, itulah yang akan menyelamatkan ayah dan ibu. Mereka adalah nikmat, karunia yang sangat mahal, karena bahkan banyak orang-orang yang pilihan di dalam Al-Quran tidak mudah untuk diberikan keturunan oleh Allah. Karena bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha misalnya juga sampai wafatnya Rasulullah SAW tidak diberikan keturunan melalui beliau radhiyallahu anha. Ini sebuah anugerah yang sangat besar ketika anak-anak kita nanti bersambung memberikan doa-doa kepada kita. Sampai ketika menafsirkan ayat gitu ya. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Termasuk kenikmatan yang akan ditambahkan bagi ahli surga kelak adalah dihimpunkan di satu tingkatan surga yang sama dengan anak keturunan mereka yang sambung menyambung di dalam keimanan. Maka mensyukuri ini adalah hal yang paling besar yang perlu kita lakukan. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla juga menyebut anak kita, istri kita sebagai amanat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka jaga mereka dan jaga seluruh keluarga kita ini dari api neraka. Bagaimana? Karena mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kita juga harus menjaga mereka supaya nanti mati dalam keadaan fitrah pula. Maka menanamkan pendidikan adab yang baik, menanamkan tauhid, menanamkan muraqabatullah, menanamkan ibadah, menanamkan akhlak, menanamkan adab kepada mereka. Menjadikan orientasi keluarga visi misinya adalah untuk ke surga bersama-sama sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu yang sangat sangat penting. Jadi yang kedua ini adalah amanat, maka amanat ini harus kita jaga betul-betul. Yang ketiga dia adalah fitnah, dia adalah ujian, maka harus disabari. Betapa banyak orang yang diuji melalui yang paling dicintainya, dan bisa jadi yang paling dicintai adalah pasangannya, bisa jadi yang paling dicintai adalah anak-anaknya. Betapa banyak Allah menguji orang-orang pilihan juga dengan orang-orang terdekatnya. Bagaimana Nuh alaihissalam, Lut alaihissalam dengan istrinya. Bagaimana kemudian Yakub dengan putra-putranya. Ujian-ujian dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak kita, istri kita, agar kita menempatkan diri sebagai suami, bukan pemilik istri. Istri bukan sebagai pemilik suami. Orang tua bukan sebagai pemilik anak. Anak bukan sebagai pemilik orang tua. Karena masing-masing kita semua cuma dititipi untuk kelak Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban atas mereka. Ini fitnah, ini ujian. Dan yang terakhir bahwa dia adalah musuh bagi kita. Bisa jadi dia menjadi musuh bukan karena kesengajaannya. Dia menjadi musuh karena godaan syaitan terhadapnya. Dia menjadi musuh pada suatu saat dikarenakan hawa nafsunya. Dia menjadi musuh pada suatu saat karena hendak menyeret kita kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasratnya, dengan keinginannya
untuk mendapatkan harta misalnya, untuk mendapatkan sesuatu yang mewah, megah misalnya, untuk kemudian membawa kita kepada keingkaran, kekufuran, kemaksiatan di dalam kehidupan ini. Maka waspada kepada mereka, bukan berarti waspada ini adalah sesuatu yang kemudian membuat kita selalu curiga kepada mereka dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi perhatikan yang dipuji Rasulullah SAW sebagai seorang lelaki ahli surga. Dia menggantungkan sebuah cemeti di atas pintu rumahnya, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, jika kalian lihat bahwa ayah kalian menyimpang dari jalan Allah, melanggar apa yang dilarang Allah, maka pukullah ayah kalian dengan cambuk ini, dengan cemeti ini. Sebaliknya pula, jika ayah melihat kalian adalah orang yang melanggar apa yang dilarang Allah, menabrak apa yang menjadi aturan Allah, ayah juga akan memukul kalian dengan cemeti ini. Ini menempatkan secara proporsional sehingga Rasulullah SAW menjadikan dia sebagai profil seorang ayah yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih perhatikan agar kita seimbang di dalam menempatkan ini semua. Mereka adalah nikmat, maka kita syukuri. Mereka adalah amanat, maka kita jaga baik-baik. Mereka adalah fitnah, ujian, sehingga harus kita sabari. Dan mereka adalah musuh yang pada suatu saat tentu harus kita waspadai. Seimbang dalam segala hal ini. Dan tidak putus berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai keluarga surgawi yang rumah tangganya di dunia adalah surga sebelum surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.